Saudari dan saudara yang terkasih, ada saja aneh. Di depan gereja, saya berjumpa dengan beberapa manusia yang wajahnya cemberut, kayak sedih, kayak kosong. Maka saya ngobrol sama mereka, mengapa wajahmu tidak ada sukacita Paskah? Mengapa tidak ada sinar kegembiraan pesta besar hari ini? Kata mereka, boro-boro. Paskah bagi kami tidak menarik. Paskah, haleluya, tidak bergema di hati kita. Kami merasa gersang. Sambil ngobrol, ternyata mereka juga tidak ke gereja, tidak merayakan, tidak diresapi oleh peristiwa Jumat Agung, di mana Yesus menyerahkan hidupnya sehabis-habisnya untuk menyelamatkan orang lain. Ternyata juga mereka selama masa puasa, selama masa persiapan akan Paskah, tidak berbuat apapun. Masa puasa, masa prapaskah lewat begitu saja. Tidak siap merayakan Paskah. Akhirnya suasana menjadi semakin terbuka. Yang satu mengatakan begini, sebenarnya saya ini terbelenggu. Saya ini sebenarnya ada di kuburan. Saya ini sebenarnya lengket pada masa lampau, di mana saya benci, dikecewakan luar biasa oleh sahabat saya. Sampai dengan hari ini saya merasa sakit hati. Teman saya yang paling bagus, dia yang menipu saya. Mana enggak benci? Ada bisul-bisul kebencian dalam hati saya. Mana mungkin saya merayakan Paskah kebangkitan? Kemudian yang lain nyambung. Saya kurang lebih sama, hanya beda. Saya ini lengket kepada kekayaan saya. Dewa saya Allah kekayaan. Saya tidak mampu membagi rahmat dari Allah dengan orang-orang lain. Saya duduk, saya dikuburkan, saya dipenjarakan oleh kekayaan saya sendiri. Tidak mungkin saya keluar. Mana mungkin saya merayakan kebangkitan hidup baru. Akhirnya saya mempersilahkan mereka, silahkan pulang saja, pulang. Tapi tolong, kau berusaha hadirkan Yesus, hadirkan Allah dalam hidupmu. Minta kepada Tuhan supaya Dia menyembuhkan kalian, mengeluarkan kalian dari penjara, dari kuburmu, dari ketakberdayaanmu, dari kelengketanmu kepada dewa-dewa palsu. Supaya akhirnya kalian pun dengan bantuan dari Allah dibebaskan. Keluar dari kuburmu, bangkit untuk berarti bagi orang-orang lain. Saya nambah cerita. Yesus itu anak Allah, putra Allah, tidak lengket kepada kehidupan sendiri. Dia rela menyerahkan hidupnya di kayu salib sehabis-habisnya untuk berarti bagi kita. Mestinya setiap manusia tidak lengket, tidak hidup, tidak termakan oleh kebencian hanya untuk menyenangkan, menyulitkan dirinya sendiri. Mestinya keluar dari ketakberdayaan, keluar kepada orang-orang lain, bangkit untuk berarti bagi sesama manusia. Itu Paskah. Saya tidak bangkit bagi diri saya sendiri. Saya tidak hidup bagi diri saya sendiri. Saya hidup bangkit untuk melayani orang-orang lain.
Hanya saudara mungkin sudah sadar, ternyata kalau saya membaca bacaan-bacaan hari ini dengan baik-baik, iman itu bagi si A dan si B bisa berbeda-beda. Si Petrus, paus pertama, datang kepada kubur Yesus, melihat, periksa, tapi belum sampai beriman, belum sampai mengerti bahwa Yesus itu harus bangkit menurut kitab suci untuk menyelamatkan manusia. Keluar masih sedih, kecewa. Untunglah ada murid yang dikasih oleh Yesus. Dia melihat dan dia percaya. Memang harus begitu. Harus begitu. Yesus orang yang baik itu semasa hidupnya hidup untuk menghidupkan orang-orang lain. Tidak mungkin ditahan oleh ketakberdayaan, oleh kematian. Maka Petrus harus mendapat pelajaran tambahan. Oleh suatu penglihatan dari surga, Petrus disuruh ke rumah Cornelius. Petrus orang Yahudi yang tulen, taat kepada aturan Yahudi. Dia suruh pergi ke rumah Cornelius, orang kafir. Padahal orang-orang Yahudi tidak boleh masuk dalam rumah orang kafir. Suruh makan. Malahan akhirnya harus mempermandikan orang kafir pertama, Cornelius. Si Petrus harus belajar bahwa kebangkitan Yesus bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk dirinya sendiri atau agama Yahudi. Yesus bangkit untuk semua orang. Maka kita berterima kasih kalau Konsili Vatikan yang kedua terang-terangan mengatakan di luar gereja Katolik juga ada keselamatan dari Allah. Allah itu tersedia dengan rahmatnya. Yesus itu dengan kebangkitannya tersedia bagi semua orang. Dari manapun, dari suku apapun juga. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang fanatik. Hanya merasa kita saja yang mempunyai Yesus, kita saja yang mempunyai keselamatan. Tersedia berkat kebangkitan Yesus untuk semua orang. Sekarang giliran kita. Mau tidak merayakan Paskah? Bangkit. Berarti bagi orang-orang lain. Hanya satu syarat. Tidak mungkin merayakan Paskah kalau tidak terlebih dahulu merayakan Jumat Agung. Mati. Mati bagi kelengkatan kita pada kesenangan, pada kebiasaan, pada kepalsuan hidup kita sendiri. Maka dengan senang hati, saya mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat Paskah, selamat bangkit, selamat hidup berarti bagi orang-orang lain. Semoga demikian, Yesus yang bangkit juga membangkitkan kita sekalian. Semoga demikian.